إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam dan iman, sehingga pada saat ini dan sampai detik ini Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga dengannya kita dapat berjumpa kembali, belajar dan hadir di majlis ilmu. Merupakan keutamaan yang mulia dan kasih sayang yang besar yang Allah berikan kepada kita semua, para hadirin yang hadir di majlis al-ilm. Merupakan kemuliaan yang besar sekali dan banyak fadilahnya, di antaranya ketenangan turun di majlis al-ilm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di majlis al-ilm di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla, melainkan mereka di dalam majlis tersebut membaca Al-Quran dan mereka mempelajari hukum-hukumnya, melainkan rahmat akan turun kepada mereka. Wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi mereka. Ketenangan ada di majlis al-ilm. Maka bagi mereka dan kita semua yang mencari ketenangan dan hati yang tentram, maka tempatnya di majlis al-ilm, bukan di tempat lain, bukan di sana, bukan di tempat-tempat hiburan, akan tetapi di majlis al-ilm. Oleh karena itu, menghadiri majlis ilmu atau belajar, menimba ilmu, mendengarkan sebuah ceramah, kajian di majlis ilmu beda dengan kita hanya menonton atau mendengarkan di rumah. Jadi walau bagaimanapun, dan kita saat ini adalah siaran langsung dan bisa ditonton di sana dan dilihat, namun beda kenikmatan dan ketenangan dan kebahagiaan didapatkan. Tentu yang hadir di majlis al-ilmu adalah ketenangan yang akan pasti didapatkan. Berbeda kiranya dengan orang yang mungkin jauh. Tentunya mereka orang yang beruzur. Dengan begitu, orang-orang yang diberikan kesempatan, waktu yang luang, hendaknya hadir ke majlis al-ilm. Dan ketenangan inilah yang sekiranya dicari oleh semua orang, namun kebanyakan mereka salah jalan. Makanya orang-orang mencari kebahagiaan tersebut di tempat-tempat hiburan dan di tempat-tempat yang lain. Kebahagiaan ada di dalam hati. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil 'aradi, walakinnal ghina nafs." Bukanlah kebahagiaan itu ada pada harta kita, akan tetapi kebahagiaan tersebut ada di dalam hati. Oleh karena itu, semua orang mencari sebab, mencari hal-hal yang membuat hatinya senang dan tenang. Di antara mereka ada yang melakukan kemaksiatan, harapan dapat memberikan hati ini ketenangan dan ketenteraman. Makanya para orang-orang dulu dari raja
mereka senang mengundang para pujangga, orang-orang ahlu syair, pada pujangga Arab padang pasir. Mereka diundang ke istana untuk apa? Untuk melantunkan sebuah syair atau satu bait syair supaya menghibur orang-orang yang mendengarnya dan juga sang raja yang mendengarnya. Oleh karena itu salah seorang pujangga datang ke raja lalu melantunkan sebuah syair yang mengatakan ka'annaka syamsun wal muluku kawakibu idza tala'at lam yabdu minhunna kawkabu. Dia memuji sang raja dan mengatakan ka'annaka syams, engkau seperti matahari. Wal muluku kawakibu, sedangkan raja-raja yang lain seperti bintang yang hanya mempunyai cahaya sedikit sekali. Namun asyams yaitu matahari mempunyai cahaya yang jelas dan terang terang sekali. Fa idza tala'at, maka jikalau matahari tersebut telah terbit dari timur, lam yabdu minhunna kawkabu, maka bintang-bintang tersebut walaupun ribuan bintang akan hilang lantaran matahari terbit dari timur, saking cahaya yang begitu mengkilau kepada bumi ini. Itu gambaran bahwasanya dia menggambarkan sang raja ini adalah engkau raja yang kuat, sedangkan raja yang lain adalah lemah dan tidak berdaya. Ini raja walaupun kecil pun raja dipuji demikian akan senang dan bahagia, seakan-akan dia raja yang paling kuat. Itu orang-orang terdahulu mencari kebahagiaan, lalu sang pujangga tersebut diberikan hadiah berupa 100 ekor onta. Satu ekor onta harganya 200 juta sekitar harga mobil Avanza. Bayangkan 100 onta dikasih hadiah. Senang kiranya para penyair dulu, sehingga mereka berbondong-bondong untuk menjadi ahli bahasa dan menjadi seorang penyair. Itulah guna orang-orang tersebut mencari kebahagiaan. Tidak mereka mengerti bahwasanya kebahagiaan ada di majlis al-ilmu. Makanya Ibrahim ibn Adham mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'uhum ma nahnu fihi minas sa'adah lajaladuha 'alaiha bis-suyuf." Seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui mengetahui kebahagiaan yang ada di hati ini, ketentraman, iman dan ketenangan membaca Al-Qur'an dan munajat kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya mereka akan merampas kebahagiaan tersebut dari hati kita walau dengan merampasnya dengan pedang. Itulah betapa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di mana pada malam ini kita dipertemukan di majlis al-ilmu dalam keadaan sihat wal afiyah dan tenang dan bahagia, dan itulah yang kita harapkan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan daripada apa yang telah kita baca pada pertemuan yang telah berlalu, kitab silsilah al-usul, kitab silsilah al-aqidah berpandu dengan kitab al-usul al-thalasah buah karya Syekh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi. Sampailah kita pada pembahasan wad dalil qauluhu ta'ala. Kita telah menjelaskan dan al-Imam Syekh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi menjelaskan akan wajibnya kita mengetahui 4 perkara. Yajib alaina ta'allumu 4 masail. Wajib bagi kita, baik orang kafir atau Islam, sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal, wajib bagi mereka dan kita semua mengetahui 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilm, berilmu terlebih dahulu. Yang kedua adalah al-amalu bih, yaitu beramal dengan ilmu tersebut. Yang ketiga adalah al-da'watu ilaih, yaitu berdakwah kepada al-ilmu dan al-amal. Dan yang keempat adalah as-sabru 'alal adha fih, yaitu bersabar di atas gangguan ketika mencari ilmu syar'i, dan juga bersabar di atas al-amalu bihi, dan juga bersabar di atas berdakwah kepada al-ilmu tersebut. Lalu di akhir penutupan daripada 4 perkara ini, Al-Imam Syekh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi mengatakan wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil dari 4 perkara tersebut adalah firman Allah Azza wa Jalla, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada di atas kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Tayyib, sebelum kami menyinggung sedikit akan makna yang tersirat dalam ayat ini, baik kiranya saya sedikit menyinggung pembahasan atau perkataan al-muallif rahimallahu ta'ala ketika dia mengatakan wad dalil qauluhu ta'ala.
dan dalilnya adalah firman Allah. Maksudnya dalil dari hukum kita menetapkan wajibnya mengetahui 4 perkara, ini dalilnya. Jadi menghukumi sesuatu itu wajib, itu sunnah, itu haram, itu tidak boleh, itu mubah dengan dalil. Tidak boleh kita mengatakan ini wajib namun tidak ada dalil. Tidak boleh kita mengatakan ini adalah haram tanpa dalil, tidak boleh. Namun hendaknya kita berlandaskan kepada dalil. Sebuah perkara, sebuah pernyataan, perkataan hendaknya kita berlandaskan, berasas di atas dalil. Oleh kerana itu, para ulama kita mengatakan sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimallahu taala di dalam kitab Liqa' Bab Al-Maftuh, beliau mengatakan istadil summa a'taqid fata'tadil. Artinya berdalillah, cari dalil dulu baru berkeyakinan. Jadi berdalil dulu, cari dalil dulu baru boleh kita berkeyakinan. Fata'tadil, maka engkau akan istiqamah, lurus. Dan dibalik, wala ta'taqid summa istadil fatadil. Maka jangan engkau membalik, yaitu engkau berkeyakinan terlebih dahulu mengatakan ini haram, ini wajib, kemudian cari dalil, cari pembenaran. Maka ini tidak benar. Fatadil, maka engkau akan sesat. Maka ini adalah menggambarkan bahwasanya hendaknya kita meyakini sesuatu dalam agama Islam ini hendaknya berasas, yaitu hendaknya di atas dalil. Kenapa? Karena dalil adalah merupakan al-asl. Dalil itu adalah pokok dan asal sesuatu. Sedangkan hukum itu haram, itu wajib adalah merupakan fara'. Fala yuqaddamul fara' 'alal asl. Maka tidak boleh kita mendahului furu', yaitu yang merupakan cabang, dan kita melalaikan asasnya. Maka sebagaimana kita kalau membangun rumah dan istana dan bangunan, tentu kita lebih perhatian dengan pondasi dan pondasi daripada bangunan tersebut, sehingga nantinya bangunan yang akan dibangun di atasnya kuat dan kokoh. Itu alasan kenapa kita harus perhatian dengan al-asl, yaitu dalil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah li'anna al-asl fil ibadah at-tahrim. Karena sesungguhnya pada asal daripada ibadah ini adalah haram. Tidak boleh seseorang beribadah tanpa dalil. Karena kaidah fiqhiyah, dan ini disebutkan oleh para ulama fikih dan usul, bahwasanya asal daripada ibadah haram. Tidak boleh beribadah kecuali jika ada dalil yang menunjukkan akan keabsahannya, menunjukkan akan syariatnya. Kita tidak boleh solat 5 waktu kecuali ada dalil, dan solat 5 waktu ada dalilnya, dan begitu seterusnya. Jadi asal daripada ibadah adalah haram. Tidak boleh kita beribadah kecuali sampai dalil datang kepada kita. Oleh kerana itu kita perhatian dengan dalil. Apa dalilnya, sehingga kita mempunyai pedoman dan kita berangkat di atas pedoman yang kuat. Dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan selain dari keduanya, bersumber dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina gharabat asy-syams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan bertanya kepada sahabatnya ketika itu matahari sedang terbit, matahari sedang tenggelam. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, Atadri aina tadhhab? Ketika matahari tenggelam, maka Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, Atadri aina tadhhab? Tahukah engkau kemana matahari yang lagi terbenam itu pergi kemana? Tahukah engkau pergi kemana matahari lagi terbenam? Maka Abu Dzar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka dia mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lihat bagaimana adab Islam, bahwasanya seseorang jikalau tidak mengetahui akan jawaban suatu perkara agama, dia mengatakan Allahu a'lam. Allah yang mengetahui, saya tidak tahu. Dan jangan malu-malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Ketika kita ditanya sebuah pembahasan agama, maka hendaknya kita mengatakan saya tidak tahu. Demikian para ulama mengatakan, ta'allam la adri hatta 'allamuka hatta tadri, wala takun adri yas'aluka hatta la tadri. Artinya ta'allam la adri,
Belajarlah untuk mengatakan saya tidak tahu. Hatta 'allamuka hatta tadri. Sehingga dan itu mereka akan mengajarimu sampai engkau tahu. Wala taqul adri. Jangan mengatakan saya tahu. Ini jawaban saya tahu. Ini saya tahu. Jangan. Is'aluka hatta la tadri. Karena mereka akan bertanya kepadamu sampai engkau tidak tahu. Karena selalu jawab tahu terus. Sampailah pada sebuah pertanyaan yang nantinya dia akan tidak tahu. Ini pentingnya kita beradab dengan adab Islam. Tidak boleh kita serampangan menjawab sebuah perkara Islam, agama, hukum, kecuali kita sudah mempelajarinya dan mengetahui ilmunya. Jadi Abu Dzar radhiyallahu anhu ditanya akan hal tersebut, dia mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahtal arsh. Rasulullah mengatakan matahari yang sudah terbenam dia pergi ke arsh, dia sujud di bawah arsh. Lalu dia mengatakan fatasta'din fayu'zan laha. Lalu matahari tersebut minta izin untuk terbit lagi dari timur. Fayu'zan laha, sehingga Allah Azza wa Jalla mengizinkannya untuk terbit lagi. Faqala irji'i min haitsu ji't. Kembalilah, terbitlah sebagaimana engkau biasanya terbit di pagi hari. Itu bahwasanya makhluk yang besar, matahari yang kita lihat ini makhluk, termasuk makhluk Allah Azza wa Jalla. Namun ketika dia ingin terbit dari timur, dia minta izin kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak melakukan hal-hal yang sifatnya datang dari ijtihad pribadi. Itu gambaran bahwasanya kita juga seorang muslim dan muslimah, hendaknya kita perhatian akan agama Islam ini dan apa dalilnya, sehingga kita mengamalkan sebuah perkara berasas dalil. Oleh karena itu, para ulama juga mengatakan tsabbitil arsh tsumma ankush. Bangunlah pondasi dulu, baru engkau membangun bangunan di atasnya. Jadi kalau kita membangun sebagaimana yang telah kita jelaskan, hendaknya kita membangun pondasinya terlebih dahulu, sehingga bangunan yang kita bangun di atasnya akan kokoh. Itu gambaran bahwasanya seseorang jikalau berkeyakinan hendaknya berdasarkan dalil. Ketika dia meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla di atas arsy, maka hendaknya dia mengetahui dalil. Kalau tidak menghafalnya, maka hendaknya dia pernah mendengar, tahu dalilnya. Demikian. Seandainya mereka mengetahui dalil, dan ini biasanya kalau kita diskusi ringan dengan saudara kita atau orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita, berdiskusi ringan, bukan berdebat ya, diskusi. Dia mengatakan wajib, ya tidak. Tanya dalilnya, apa dalilnya? Dicari-cari dalilnya, ada, ketemu Al-Quran atau hadis. Ketemu hadisnya Al-Quran atau hadis, itu tidak sampai di sini. Akan tapi ada tugas lagi, yaitu mengecek dalil Al-Quran ini sudah pas belum segi pendalilannya, atau apakah hadis ini sudah sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Karena hadis itu sebagaimana dijelaskan dalam disiplin ilmu mustalah hadis, bahwasanya hadis tersebut banyak macamnya. Ada hadis ahad, ada hadis mutawatir, ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Hadis sahih kita wajib mengamalkannya, dan hadis dhaif tidak boleh kita mengamalkannya. Dan hadis dhaif banyak perinciannya, ada hadis maudhu' dan juga muallaq dan mursal dan seterusnya. Jadi kita harus mengecek dalilnya sahih tidak, supaya jangan asal bawa dalil. Ya, dalil mengatakan timur, dia masalahnya di barat, jauh ya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan laisa sya'nu an tastadil, walakin asy-sya'nu ayakuna daliluka sahihan. Bukan perkaranya engkau mengambil dalil atau ada dalilnya, bukan. Akan tetapi hendaknya dalilmu sahih, benar datangnya dari Rasulullah atau benar datangnya dari firman Allah Azza wa Jalla. Itu faedah yang perlu dipahami ketika al-muallif Asy-Syaikh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi ketika dia mengatakan setelah mentakrir bahwasanya wajibnya mengetahui empat perkara, wad dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Dan begitu kita membaca kitab beliau, kita lapang dada, yaitu semua perkara berdasarkan dalil, dan begitu seterusnya pembahasan yang akan datang, semua masalah ada dalilnya. Jadi dengan demikian kita mengikuti dalil, penjelasan yang dijelaskan sebagai wasilah untuk kita
memahami pembahasan dengan dalilnya. Tayyib. Berikutnya adalah dalil yang dibawakan adalah firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ayat ini ayat yang sangat mulia sekali. Jikalau kita ingin memperdalami atau menghayati maknanya, maka sungguh akan luar biasa dan sungguh makna yang tersirat di dalamnya sangatlah banyak. Oleh karena itu, sedikit kami menguraikan atau meringkas pembahasan atau faedah yang terdapat di dalam surat Al-Asr. Pertama adalah fiha dalilun lil maratib al-arba'ah. Pertama adalah di dalam surat Al-Asr yang telah kami bacakan tadi merupakan dalil 4 perkara yang telah kita sebutkan. Apa itu? Al-ilm. Kedua, beramal. Ketiga, berdakwah. Keempat, sabar. Jadi ini adalah dalil akan perkara yang 4, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya manusia dalam keadaan binasa. Wal asr, demi masa. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini dalil untuk masalah yang pertama, al-ilmu. Karena orang tidak akan bisa berilmu, orang tidak akan bisa beriman kecuali dengan al-ilmu. Orang tidak bisa mengenal siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa agama Islam yang sebenarnya, apa hukum-hukum Islam, kecuali jika dia telah mencari ilmu syar'i, bertanya, demikian. Jadi illal ladzina amanu, alladzina amanu, orang-orang yang beriman dikecualikan dari kerugian, maksudnya adalah mereka yang berilmu. Yang kedua adalah wa amilus salihat, dan mereka orang-orang yang beramal saleh. Ini dalil yang kedua, yaitu beramal dengan ilmu. Berikutnya wa amilus salihat, mereka beramal saleh. Yang ketiga adalah wa tawasaw bil haqq, mereka saling menasihati dalam kebaikan. Ini dalil yang ketiga, yaitu dalil wajibnya kita berdakwah. Wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat untuk untuk bersabar. Ini dalil yang keempat, yaitu bersabar di atas al-adha, yaitu gangguan. Jadi ayat ini adalah menggambarkan betapa pentingnya kita mengetahui 4 perkara tersebut. Berikutnya adalah perkara yang kedua yang perlu dipahami di dalam ayat tersebut. Wal asr fiha tazhar ahammiyatu wa daruriyati ma'rifati hadhihi al-masail al-arba'ah. Kedua adalah pentingnya dan wajibnya kita mengetahui 4 perkara yang telah kita sebutkan. Ilmu, beramal, dan berdakwah, dan bersabar. Penting. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla menjatuhkan hukum di mana Allah Azza wa Jalla menyelamatkan seseorang jikalau dia mempunyai sifat 4 tersebut. Wal asr, demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka yang 4 ini. Beriman, yaitu berilmu, dan beramal, dan berdakwah, dan bersabar di atas hal tersebut. Yang ketiga adalah di sini kabar dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya manusia dalam keadaan merugi dan di atas kehancuran. Maka ini adalah kabar yang sifatnya kita takut mendengarnya. Sesungguhnya innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Manusia kita semuanya. Terlebih lagi kalau kita melihat dari segi ilmu bahasa Arab, kita akan mengetahui di dalam firman Allah innal insana lafi khusrin, yang di sini banyak taukid, penguat. Pertama adalah inna. Inna merupakan huruf taukid, penguat. Al-insan. Al-insan di sana adalah disebutkan oleh para ulama al-insan alif lam. Di situ bermakna al-istighraq. Alif lam al-istighraq atau al-jins. Maksudnya manusia baik kecil maupun besar, wanita atau laki-laki, atau kaya maupun miskin, semua dalam kategori al-insan, manusia. Lafi, ada huruf la, huruf taukid juga. Khusrin, artinya adalah
sesungguhnya benar-benar manusia dalam keadaan merugi, kecuali mereka orang-orang yang Allah kecualikan dari 4 perkara tersebut, dari 4 sifat seseorang yang jikalau mempunyai sifat tersebut maka dia lepas dari sifat kesengsaraan dan kehancuran dan al-khusr, yaitu binasa dan seterusnya. Yang keempat, penjelasan akan pentingnya waktu, wal asri, demi masa. Di sini adalah wawul qasam. Artinya adalah demi masa. Allah Azza wa Jalla bersumpah atas waktu. Ya, al-asr merupakan waktu dan masa di mana seseorang melakukan kegiatannya, baik itu kegiatan yang sifatnya terpuji atau tercela. Itu adalah al-asr. Maka ini ayat yang mulia sekali menggambarkan akan pentingnya waktu. Waktu kita akan semua, waktu pagi, siang, sore, malam, semua akan dimintai pertanggungjawaban akan sesuatu yang kita lakukan di atas waktu tersebut. Oleh karena itu kita berusaha menggunakan waktu sebaik-baik mungkin. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, la tazulu qadama 'abdin hatta yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Dan tidak akan bergeser kaki seseorang pada hari kiamat sampai ia akan ditanya akan umurnya fima afnah, dan apa dia habiskan umur ini. Untuk apa dia habiskan umur ini? Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Masya Allah. Kita mengaji, kita sholat, kita datang ke masjid. Ya, kita habiskan waktu untuk pergi ke masjid. Di masjid kita hanya sholat berapa menit? Sekitar 2 menit. Yang jauh rumahnya mungkin jalan kaki sekitar 5 menit. Lebih jauh jalan kakinya daripada sholatnya. Namun Allah akan mencatat jalan kakinya Anda sebuah ibadah karena Anda menuju kepada ibadah. Dan begitu hari-hari kita penuh dengan ibadah. Berikutnya wa an ilmihi fima fa'al, dan akan ditanya tentang ilmunya untuk apa dia gunakan. Ini adalah singgungan kepada orang alim, orang berilmu, hendaknya dia mengamalkan ilmunya. Tidak boleh seseorang mengetahui hukum lalu tidak mengamalkannya. Berikutnya wa an malihi fima min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan akan ditanya akan hartanya dari mana dia dapatkan dan ke mana ia belanjakan. Wa an jismihi fima ablah, dan akan ditanya akan badannya untuk apa dia lusuhkan dan hancurkan. Dan hadis lain bahwasanya Rasulullah bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin," gunakanlah 5 waktu sebelum 5 waktu perkara datang. Syababuka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu, dan kayamu sebelum miskinmu, dan seterusnya. Itu semua akan dimintai oleh Allah Azza wa Jalla pertanggungjawaban di akhirat. Dan kita semua dan semua manusia seringkali lalai dengan waktu, kesempatan dan kesehatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man humani la yashba'an." As-sihat wal faraq. Man humani la yashba'an. Yaitu di mana seseorang sering lalai akan 2 perkara, yaitu nikmatani makmunun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat yang kebanyakan manusia lalai darinya. Apa itu? As-sihat wal faraq, yaitu kesehatan dan waktu luang. Banyak kita melalaikan waktu luang dan waktu kita sehat. Kita yang mengaji, kadang kita yang mengaji, Masya Allah, terkadang banyak waktu yang lalai. Menganggurlah berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang lain. Kita yang mengaji kadang banyak lalai. Maka ini sebagai sanggahan dan peringatan bagi kita untuk selalu istiqamah di atas ibadah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah paham dengan akan hal ini, atau tidak pernah mengaji, atau jauh dari kajian? Maka kita bersyukur, dan Anda dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai talib ilmi, dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dari jutaan dan miliaran orang untuk bisa hadir di majlis ilmu dan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Al-Fawaid, "As-sanatu syajaratun." Tahun ini merupakan 12 bulan. Syajaratun, seperti pohon. Tahun ini seperti pohon. Wa
Asy-syuhuru furu'uha, sedangkan bulan yang berapa? Bulan itu sekitar 40 hari ya. Merupakan cabang dari pohon tersebut. Wal ayyamu agsanuha, dan hari-hari kita yang merupakan 24 jam merupakan rantingnya. Wa as-sa'atu awraquha, sedangkan 1 jam yang merupakan 60 detik, 30 ya, 60 menit, itu merupakan daun daripada pohon tersebut. Faman kanat anfasuhu fi ta'atillah fasamratuhu syajarah thayyibah, maka barang siapa yang detiknya wal anfasu samaruha, sedangkan detik-detik ini merupakan buah dari pohon tersebut. Faman kanat anfasuhu fi ta'atillah, maka barang siapa yang detik harinya, detik jantungnya itu dalam ketaatan, maka buah pohon tersebut bagus dan manis. Wa man kanat anfasuhu fi ma'siyatillah fasamratuhu hanzal, maka barang siapa yang detik-detik harinya ini digunakan dalam kemaksiatan, maka buah pohon tersebut hanzal, yaitu pahit. Maka ini adalah gambaran yang sangat luar biasa dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, betapa kita butuh menggunakan per detik dari hari kita ini dalam ketaatan. Maka semua akan dimintai pertanggungjawaban. Masa muda kita sebelum masa datang tua kita, laita syababa ya'udu yawman fakhbirhu bima fa'ala al-mashibu, sebelum kita mengatakan duhai seandainya masa muda itu bisa kembali lagi, niscaya saya akan kabarkan apa yang dilakukan oleh orang tua. Orang tua tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa kerja lagi, tidak bisa lagi menghafal, hadir seperti jamaah, masya-Allah. Ya, ini adalah gambaran betapa kita butuh menggunakan waktu sebaiknya. Perkara yang kelima yang wajib, atau di antara poin yang kelima dipahami dari ayat Al-Asr adalah yaitu seorang akan sempurna dirinya dengan 2 hal, ilmu dan amal. Dan seseorang akan menyempurnakan dirinya dengan menyempurnakan orang lain dengan 2 hal juga, yaitu menasihati orang lain dan sabar di atas hal tersebut. Jadi seseorang tidak bisa menyempurnakan dirinya sendiri. Yang penting saya baik, sudah, yang lain biarkan saja. Tidak bisa. Yang penting saya berilmu, saya beramal, sudah, tidak penting. Orang mau berakhlak jelek, orang mau sesat, orang mau tidak salat, tidak penting. Ini salah. Kenapa? Kita dituntut untuk kita menyempurnakan diri kita sendiri dengan ilmu dan amal, dan juga dituntut untuk kita menyempurnakan orang lain, yang itu juga kembali kepada kita sendiri dengan berdakwah dan sabar. Dan begitu kita sempurna 2 hal ini, tanpa salah satunya maka kita tidak dikatakan sempurna. Seseorang sempurna yang nantinya ia akan selamat dari ancaman Allah Azza wa Jalla, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Ya, waktu sudah habis ya. Ya, ini yang dapat kami sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.